Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali cuma menemani Anda lewat CRI Senandung Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan gelaran ke-21 Oktober 2023. Bersama narasumber kita ada Ustadz Susilo Utomo. Hari ini masih membahas kitab Nasha'ihul Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari bab yang kelima makalah yang ke-26 ya. Kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau juga SMS dan WA di 081172410800. Seperti apa isi di dalam makalah ke-26 ini, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Sehat tadi ya? Alhamdulillah. Iya, sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan satu persatu poin-poin yang ada dalam kitab Nasha'ihul Ibad bab yang kelima makalah ke-26 bersama beliau. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Uca, jazallah. Sayyidana Muhammadan ana kharan jazallah. Sayyidana Muhammadan ana mawadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat pendengar setia Radio BKM dimanapun jenengan semua berada, insya Allah sore ini kita akan membahas makalah yang tidak kalah pentingnya dengan yang kemarin, karena nanti tetap akan bersinergi dengan makalah yang kemarin tentang zuhud, walaupun ada sedikit perbedaan. Ternyata memang zuhud itu perlu dan sangat penting untuk dibicarakan. Tetapi sebelumnya kita akan membaca Al-Fatihah satu ulang untuk kita semua yang hadir, baik di studio ataupun semua yang sampai siaran ini terjangkau di ruang-ruang rumah jenengan semua, insyaallah. Ala hadhini as-solehah wali muallifi hadzal kitab wal musyarrih hadzal kitab wa ala manawu bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, Al-Maqalah As-Sadisah wal Ishrun, makalah yang ke-26. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa minal asya wa yansawnal khamsa minal umur. Kata Rasulullah, bakal ada zaman nanti, bakal datang zaman nanti, orang itu cinta kepada 5 dan lupa kepada 5. Dan zaman itu kayaknya relevan banget dengan apa yang kita alami hari ini. Kita akan kupas satu persatu bahwa manusia itu banyak yang cinta terhadap 5, lupa terhadap 5. Kita lihat, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Yang pertama, cinta dunia, lupa kepada akhirat. Maksudnya apa? Ya, mereka mencintai dunia lebih dari cintanya kepada akhirat, bahkan akhirat dilupakan. Mereka mencintai dunia dan isinya. Isi dunia itu adalah kenikmatan. Isi dunia adalah harta. Isi dunia adalah tahta. Isi dunia adalah wanita. Masya Allah. Mereka lebih mencintai itu semua dibandingkan dengan cintanya kepada akhirat. Bahkan mereka melupakan bahwa bakal datang nanti akhirat. Mereka bukan tidak meyakini, mereka ogah untuk mengingat akhirat. Mereka nggak mau pusing terhadap akhirat. Mereka nggak mau pusing
untuk berpikir setelah kematian. Mereka berpikirnya bagaimana di dunia ini bisa senang, bisa menguasai, bisa lebih lama hidup dalam kenikmatan, bisa menguasai seluruh dunia. Kalau bisa semua dunia ini dan isinya dipegang oleh dia, tanpa memikirkan bahwa nanti akan datang masa itu hilang. Bahkan kan dulu pernah tuh kita dengar kan, ada seorang raja yang bertanya kepada seorang yang sufi. Raja ini sebenarnya bukan raja yang baik sih, ya, tetapi enggak juga begitu jahat. Artinya kebaikannya ada, keburukannya juga ada. Lalu dia ini sebenarnya pengen baik terus sebagaimana harapan rakyatnya. Pengen menjadi manusia yang bijaksana, pengen menjadi manusia yang bersih dari segala dosa dunia. Lalu dia ingin minta nasihat kepada seorang sufi. Hai sufi, hai kiai, kalau sekarang seperti itu kira-kira. Nasihati aku, yang nasihat itu pendek dan tidak bertele-tele, hingga nasihat itu bisa saya ingat setiap saat. Yang nasihat itu bisa menasihati saya hingga saya bisa terus berbuat baik. Yang nasihat itu simple, pendek, tapi penuh makna. Berpikir sejenak seorang sufi ini, lalu kemudian ngomong dengan seorang raja ini. Hai raja yang budiman, hai raja yang baik. Aku punya nasihat sedikit tapi insya Allah bisa menjadikan perubahan dalam hidupmu. Apa? Hadza sayamurru. Ini akan berlalu. Kalau bahasa kita, ini akan berlalu. Ingat sang raja dengan kalimat ini, dimanapun jenengan berada, pada kondisi apapun jenengan alami, apakah dalam keadaan susah, apakah dalam keadaan senang, ingat kalimat ini ya, kata si sufi itu. Hadza sayamurru. Ini akan berlalu. Enteng, dia menganggapnya enteng kalimat itu. Gampang itu, saya ingat terus, hai sufi, kata si sang raja. Pulanglah sang raja ini. Saat bahagia bersama algojo-algojonya, bersama orang-orang yang menyertainya, yang melingkupinya, menteri-menterinya, perdana menterinya, pembantunya, dengan mabuk-mabuk lah, pokoknya suka dia, seneng dia. Ingat dengan sufi itu, hadza sayamurru. Ini akan berlalu. Apa kemudian perubahan dari jiwa si raja ini? Ternyata saat dia bersenang-senang dengan para algojonya, dengan para menterinya, begitu ingat nasihat sang sufi, langsung dia berhentikan. Hadza sayamurru. Ini akan berlalu, kebahagiaan ini akan berlalu. Kebahagiaan yang sekarang saya alami ini akan berlalu, dan nanti saya akan mati. Ketika ingat mati, dia berhenti dari perbuatan yang penuh dengan hura-hura tadi. Ternyata nasihat ini juga luar biasa. Saat dia bahagia, dia ingat itu, dia tidak teruskan kebahagiaan yang tidak diharapkan oleh syariat. Saat dia sedih memikirkan tentang sesuatu hal, anaknya barangkali bertingkah yang tingkahnya itu merugikan kerajaan dan merugikan rakyatnya, dia ingat nasihat sang sufi, hadza sayamurru. Ini akan berlalu. Dan nasihat ini sebenarnya pendengar di BKM dimanapun Anda berada, itu juga bisa untuk kita semua. Saat kita bahagia, ingatlah bahwa itu akan berlalu. Saat kita sedih, nggak mungkin kehidupan ini akan sedih terus. Setelah sedih pasti akan datang bahagia. Setelah bahagia pasti akan datang kesedihan. Begitu terus silih berganti kehidupan ini, sampai pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang kita alami di dunia ini. Insanul akhirah wa yuhibbunal hayata insanul maut. Mereka sama mencintai kehidupan, lalu mereka lupa dengan datangnya kematian. An Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qala fi kulli yaumin khamsan wa isrina marratan. Siapa orang yang mampu setiap hari bisa berzikir sebanyak 25 kali, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah aku di dalam kematian dan juga setelah kematian. Saat mati berkahi ya Allah, dan setelah mati berkahi ya Allah. Thumma mata ala firasihi a'tahullahu ajro syahidin. Maka orang yang bisa mengatakan, bisa berzikir dalam sehari itu minimal 25 kali, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, 25 kali, maka efeknya dia akan dinilai syahid kalau mati. Maksudnya dia syahid itu ya nilainya syahid, dia matinya mati syahid. Seperti itu. Walaupun matinya di atas kasur yang empuk, pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Artinya apa? Zikir ini luar biasa. Siapa yang mampu menzikiri Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut 25 kali dalam sehari, maka dia akan diganjar dengan syahid meskipun kematiannya di atas kasur yang empuk. Apa sih korelasinya terhadap apa yang dalam makalah ini? Bahwa orang sama mencintai kehidupan dan lupa kepada kematian. Bahwa doa itu adalah doa yang mengingatkan kita terhadap kematian. Allah menilai lebih, Allah ada penilaian khusus terhadap orang yang berdoa seperti itu. Berarti saat dia mengatakan Allah mabarik li fil maut, itu orang sedang ingat kematian. Sementara sering kita sampaikan bahwa manusia yang paling cerdas itu adalah manusia yang selalu ingat kematian. Ingat tuh kan, para sahabat bertanya, sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, man aqyasun nas ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling cerdas ya Rasul? Rasul tidak mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghafal ini dan itu, orang yang bisa berdagang ke luar negeri, orang yang bisa melakukan ini dan itu. Tapi Rasul mengatakan aqyasun nas man dzakarul maut aktsara min dzikril maut. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Ini artinya Allah memberikan pahala syahid itu sebagai sugesti agar orang ingat bahwa dia bakal mati. Itu maksudnya. Jadi ada korelasinya terhadap kelupaan manusia atas kematian. Yang selanjutnya yang ketiga, wa yuhibbunal qusura wa yansaunal maqbarah atau al-kubur, yaitu mereka mencintai mahligai, atau di sini disyarah oleh Imam Nawawi, diyarun kabiratun muhsanatun bil hiton. Yang namanya al-qusur itu adalah diar itu rumah yang besar, yang dijaga atau yang punya pagar tinggi yang bagus. Itu maksudnya rumah yang sudah selesai. Rumah selesai itu rumah yang bagus, rumah yang sudah ada pagarnya. Kan gambaran rumah belum selesai itu kalau belum ada pagarnya. Maksud di sini seperti itu. Artinya orang senang membangun bangunan mencakar langit. Bagaimana setinggi-tingginya membangun. Dunia ini sedang mabuk dengan bangunan yang paling tinggi. Dulu di Eropa bangunan yang paling tinggi ini akan dikalahkan di Abu Dhabi. Bahkan sekarang Raja Saudi akan membuat bangunan yang lebih tinggi dari Abu Dhabi. Jadi mereka berlomba untuk membuat istana yang sebaik mungkin, setinggi mungkin, sampai menembus rekor dunia bangunan tertinggi seperti itu. Jadi orang senang dengan hal yang demikian, dan dia lupa bahwa nanti akan ada kubur tuh, wa ahwaluha, dan juga tentang apa yang ada di dalam kubur, dari mulai ketidaknyamanan
Dari mulai azab yang ada di dalam kubur, karena memang di kubur itu ada azabnya. Dia lupa dengan itu. Dia senang membangun bangunan semegah-megahnya, bahkan berlomba-lomba untuk setinggi-tingginya dan sebagus-bagusnya. Bahkan ada sekarang ini bangunan yang di tepi laut yang kayak bergelombang. Bangunan itu kayak di atas permukaan laut, tapi sebenarnya tidak. Saking indahnya, kira-kira seperti itu. Dan itu akan melupakan mereka terhadap kubur. Yang selanjutnya, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab, yaitu orang mencintai harta dan lupa kepada hisab. Hisab itu adalah hari perhitungan, di mana hari perhitungan itu digelar nanti di akhirat. Dihitung amal kita, dihitung kebaikan kita, dihitung keburukan kita. Apakah nanti kebaikan itu lebih banyak dibandingkan dengan keburukan? Apakah justru keburukan itu lebih banyak, lebih menumpuk dibandingkan dengan kebaikan? Nanti itu ada prosesi khusus tentang hisab. Dan ditandai dengan apa? Ditandai dengan kita menerima buku catatan kita. Orang-orang yang menerima buku catatan melalui tangan kanan, maka insya Allah dia akan mendapatkan catatan yang baik. Ketika nanti dia menerima buku catatan kita itu dengan tangan kiri, maka bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang sakiyun, orang yang sengsara di sana. Nah, di sini nanti karena berhubungan dengan harta, maka ada kalimat zuhudnya. Kita lihat Nabi SAW bersabda, az-zuhdu an tuhibba ma yuhibbu khaliquka. Zuhud itu adalah engkau bisa mencintai apa yang dicintai oleh Tuhanmu. Tuhanmu mencintai anak yatim, engkau cinta dengan anak yatim. Tuhanmu mencintai orang miskin, engkau bisa mencintai orang miskin. Tuhanmu atau Allah mencintai para penuntut ilmu, engkau cinta dengan penuntut ilmu. Seperti itu. Itu baru disebut zuhud. Zuhdu, az-zuhdu fid dunya, bahwa zuhud di dunia itu seperti itu. Bahkan kadang memprioritaskan cintanya orang lain terhadap dirinya. Jadi dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa an yubghidha ma yubghidhu khaliquka, dan engkau benci terhadap apa yang dibenci oleh Tuhanmu. Artinya Allah itu juga benci kepada hal-hal yang buruk. Meskipun semua sebenarnya juga Allah yang menciptakan itu. Tetapi Allah menciptakan itu bukan untuk pamer, bukan untuk pajangan. Ketidaknyamanan, ketidakbagusan di dunia ini sudah takdirnya Allah. Untuk apa? Untuk menjadi ujian bagi orang-orang yang baik. Bahkan ada dalam hadis qudsi, pendengar DBKM dimanapun ada berada, meskipun saya sebenarnya berat menyampaikannya, tapi saya sampaikan karena khusus untuk kajian hari ini. Ketika semua manusia itu baik, tidak ada satupun kelompok yang buruk, tidak ada satupun bangsa yang buruk, tidak ada satupun wilayah yang buruk, semua orang baik, Allah akan buat kelompok baru yang buruk. Seperti itu. Artinya bukan Allah menginginkan keburukan, tetapi Allah membuat keburukan itu untuk ujian bagi orang-orang yang baik. Hari ini kita melihat pembantaian manusia besar-besaran. Apa Allah tidak tahu? Apa Allah membiarkan mereka? Apa Allah tidak menolong mereka? Menolong. Kenapa enggak dihancurkan? Kenapa Israel itu enggak dihancurkan aja sih? Dari dulu bikin ribut aja dunia. Ya Mbak ya. Kenapa Mbak? Nggak dihancurkan aja, kenapa? Karena kita itulah sisa kita untuk jihad fisabilillah. Iya, kalau Israel dihancurkan oleh Allah, mal baki minna, kata orang-orang di sana. Apa yang tersisa untuk kita? Gak ada lagi, gak ada jihad, gak ada menangis, gitu loh. Gak ada menangis. Di sana gak ada, di orang-orang Palestina gak ada, barangkali kelebihannya adalah mereka masuk surga langsung. Bayangkan dibariskan, ditembak langsung mati, masuk dengan laras panjang, sudah mati masih diberondong lagi. Seperti itu kita lihat di media sosial.
Kita diam. Sekarang dunia Islam juga diam. Kenapa diam? Kenapa diam? Amerika sudah jelas-jelas membantu Israel. Kenapa diam? Saudi diam. Mesir hanya membantu logistik, tidak membantu peperangan, membantu senjata, tentara. Nggak ada negara Islam yang mengirimkan tentaranya. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka sibuk dengan negaranya masing-masing. Mereka sibuk dengan peraturan dunia, bahwa nanti akan begini-begini. Mereka takut dengan peraturan itu. Coba kalau seandainya misal nih kaum muslimin, negara-negara Islam membantu Palestina, kencing saja itu Israel mati semua sudah. Saking banyaknya negara Islam ini. 2 miliar lebih ya. Iya. Tapi kenapa tidak tadi? Sibuk dengan dunia modern ini, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Dia akan nggak peduli lagi dengan Palestina. Palestina biarlah Palestina, kami sendiri, seperti itu. Pendengar BKM di mana Anda berada? Wa an takhruja min halalid dunya kama takhruju min haramiha. Engkau meninggalkan halalnya dunia sebagaimana engkau meninggalkan haramnya. Bayangkan tuh, yang halal saja kita tinggalkan tuh. Makan ya makan tapi sedikit. Tidur ya tidur tapi sedikit. Kita ini enggak, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Jauh gitu loh. Kita mau zuhud terhadap dunia ini jauh. Kita masih takut lapar gitu kan. Seperti itu. Jadi yang halal saja ditinggalkan, apalagi yang makruh gitu loh. Yang halal jadi makruh, yang makruh jadi haram. Yang haram jangankan difikirkan, diperbuat, dilihat aja tidak. Itu orang yang zuhud tandanya seperti itu. Wa inna halalaha hisabun wa haramaha adabun. Karena mereka menyadari bahwa halalnya dunia itu akan dihisab, akan ditanya nanti. Kita punya harta halal nih, punya perusahaan halalnya, kan ditanya. Akan ditanya bagaimana perusahaanmu, sudahkah kamu zakat? Ditanya zakatnya. Bagaimana perusahaanmu di dunia? Pernahkah kamu bersedekah kepada fakir miskin? Bagaimana perusahaan di dunia menghasilkan uang yang banyak? Pernahkah peduli dengan pembangunan masjid? Ditanya tuh. Yang halal ditanya dunia ini, yang haram diazab. Seperti itu. Maka orang-orang yang zuhud, yang belajar zuhud, itu tidak menempatkan dunia di hatinya. Di hatinya itu antara uang dan daun itu sama. Hanya saja kalau uang ditumpuk di sini, kalau daun ditumpuk di sini gitu. Perlunya kalau yang uang ini untuk belanja, yang daun ini ya untuk tidak untuk belanja. Tapi dia melihat daun dan uang itu sama. Sulit nggak itu? Sulit. Kita nggak peduli dengan daun, padahal di daun itu sama uang sama bagi orang yang zuhud. Cuman ditumpuknya beda, yang sini ditumpuk di sini karena untuk belanja gitu. Tapi di hatinya sama. Berat nggak ya? Berat. Wa antarhamal muslimina kama tarhamu nafsaka, dan engkau mencintai muslimin sedunia ini. Berarti ketika kita melihat bagaimana Palestina berjuang, kita mencintai mereka. Kita nggak punya kemampuan untuk ke sana, nggak punya akses untuk ke sana, ya nggak usah ke sana. Minimal hati kita terpaut untuk mendoakan mereka. Duhai ya Allah, segerakanlah kemerdekaan mereka diakui oleh seluruh bangsa. Ya Allah, ampuni segala dosa mereka. Ya Allah, selamatkan mereka. Ya Allah, ketika mereka dicekam dengan rasa takut, bahagiakan mereka. Ya Allah, dengan janji-janji surgamu. Ya Allah, begitu ya. Kita minta kepada mereka, minta agar mereka itu disayang oleh Allah. Dan negara yang paling disayang Palestina sebenarnya, karena disitulah tumbuhnya peradaban dunia. Bagaimana nabi-nabi hidup di situ, Nabi Daud hidup di situ, Nabi Sulaiman hidup di situ. Masya Allah. Tetapi ternyata sekarang dihantui dengan rasa takut. Nah, kita bisakah mencintai mereka seperti kita mencintai diri kita? Wa anta taharraja anil kalami fi ma la ya'nika, dan engkau memelihara lisanmu untuk tidak mengatakan yang tidak berguna. Itu juga zuhud tuh, Mbak. Kama tataharraju minal haram, sebagaimana engkau memelihara semua yang haram.
menjauhi semua yang haram, begitu juga engkau menata lisanmu untuk tidak menyakiti orang lain. Seperti itu maksudnya. Itulah zuhud. Wa anta taharraja an kathratil akli kama tataharraju anil maitatil lati istadda natnuha. Engkau memelihara untuk tidak makan banyak. Maksudnya makan banyak itu bukan banyak makannya, bukan. Maksudnya makan banyak itu makan kalau nggak enak nggak makan. Makan kalau nggak yang paling ini nggak makan. Bahkan makanan yang dimakan itu adalah makanan yang haram, makanan yang hasil korupsi, makanan hasil dia manipulasi dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Nah, kasratal akli kama tataharraju anil maitatil lati istaddanat nuha. Sebagaimana engkau memelihara, engkau menjauhi untuk memakan bangkai yang busuk. Bayangkan tuh, Masya Allah. Bagaimana mungkin kita akan makan bangkai yang busuk? Pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Seperti itulah bayangan engkau, jenengan pendengar, untuk makan sedikit, menghindari makan. Makan tapi nggak banyak-banyak. Makan tapi yang halal saja. Ketika ada yang haram, yang berlimpah, dia tinggalkan. Makan sedikit, yang penting halal. Itu yang kita lakukan sebagaimana kita menghindari, memelihara diri kita agar tidak makan bangkai. Atau kalau bangkai itu apa sih? Apa yang... Ya bangkai. Ya bangkai yang busuk lah ya. Sesuatu yang ya yang busuk gitu, yang bangkai yang busuk itu pasti kita hindari. Wa anta taharraja min hutamid dunya, dan engkau memelihara diri, menjauhi dari hutam. Hutam itu pecahan-pecahan. Maksudnya gemerlapnya dunia. Hutamid dunya wa zinataha, dan juga zina, hiasan-hiasan dunia jenengan tinggalkan. Jangan memelihara diri untuk tidak mendekati percikan-percikan, pecahan-pecahan, gemerlapnya dunia dan juga kenikmatan yang ada di dalamnya. Kama tataharraju minan nar, sebagaimana engkau memelihara dirimu dari api. Ada api nih, kita pasti menghindarkan. Nah, bagaimana kita bisa menghindari kehidupan yang serba belamor dunia ini? Seperti kita menghindar dari amukan api. Kita akan pasti menghindar kalau ada api. Wa antuqassira amalaka fid dunya, dan engkau pendekkanlah angan-anganmu, lintasan-lintasan dalam benakmu, dalam pikiranmu, imajinasi dunia yang tanpa batas. Jenengan hindari, jenengan pendekkan itu. Fid dunya fahadha huwa zuhdu fid dunya. Dan apa yang disampaikan tadi dari mulai bagaimana dia menghindari dari sesuatu yang tidak baik, dia mencintai yang dicintai oleh Tuhan, sampai kepada tadi tentang makan yang busuk itu, itulah yang dinamakan zuhud di dunia. Rawahud Dailami. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Kemudian yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Cinta kepada makhluk, lupa kepada sang pencipta. Ini yang terjadi luar biasa saat ini. Orang kagumnya bukan kepada Allah, kagumnya kepada makhluk. Walaupun memang pernah saya ceritakan bagaimana malaikat pun protes tuh saat ada manusia yang dikaguminya. Yang protes justru Allah. Malaikat ada yang kagum terhadap makhluknya Allah yang luar biasa. Allah pun menegurnya, kamu jangan kagum dengan penciptaanku, aku yang harus engkau kagumi gitu, bukan engkau kagum dengan ciptaanku. Pendengar BKM di mana udah berada. Lalu syarahnya begini, syarahnya ini perlu disampaikan pendengar. Fasyahsu idza amala nasiyal mauta, dan hampir seluruh manusia kalau dia terus berangan-angan dengan imajinasi dunia, nasyal mautami, maka dia akan lupa terhadap kematian. Wa ahwalal akhirah, dan juga hiruk pikuknya akhirat, sedihnya akhirat, bencananya akhirat, dia akan lupa kalau sudah berimajinasi terhadap dunia. Wa raghiba fid dunya, dan dia akan mencintai dunia.
Roghiba fi itu artinya cinta. Kalau roghiba an itu artinya benci. Itu bedanya, Mbak. Bahasa Arab itu ya. Roghiba fi artinya cinta, roghiba an. Misal di sini roghiba anid dunya artinya benci dunia. Roghiba fi dunya dia cinta kepada dunia. Itu loh bahasa Arab. Jadi fi sama an aja beda tuh maknanya. Wa asratal khalqi, dan juga dia akan apa ya? Bergaul dengan makhluk saja. Dia tidak peduli dengan Allah. Dia bergaulnya hanya manusia saja. Yang penting baik dengan manusia. Ada tuh orang di belahan dunia ini yang mengatakan nggak perlu ibadah, nggak perlu mengibadahi Tuhan. Tuhan tuh nggak perlu ibadah kita. Bener, Tuhan tidak perlu ibadah kita, tapi kita yang perlu ibadah kepada Tuhan. Nah, ketika ada orang yang mengatakan nggak perlu ibadah, yang penting baik dengan manusia, ini kena hadis ini nah orang ini. Yang penting saya baik dengan manusia. Yang penting saya baik, berbuat baik dengan sesama. Yang penting saya nggak menghina. Yang penting saya nggak sombong. Yang penting saya. Nah, kalau sudah begitu, kemudian meninggalkan dunia, maka terkena hadis ini. Nah, ibadah itu jangan yang penting. Yang penting saya baik, nggak usah ibadah, nggak. Itu salah besar. Ibadah itu kebutuhan manusia terhadap Tuhannya. Tuh. Wayaksu kolbu, maka orang seperti ini akan keras hatinya. Dorurotan wayansau anha tarku to'ah, dia akan selalu meninggalkan ketaatan. Wal kasru an zadil akhirah, dan dia akan malas untuk memberikan, berusaha dalam bekal akhirat. Wat taswifu bit taubati, dan dia akan mengulur-ulur waktu taubat. Dia nggak lagi ingin taubat. Karena apa tadi? Hasil dari al-amal. Apa al-amal? Al-amal itu adalah harapan yang tiada batas tentang imajinasi jiwanya terhadap dunia. Nah, seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak zuhud terhadap dunia. Nah, wa marra sallallahu alaihi wasallam bi majlisin. Suatu saat Rasul pernah melewati sebuah majelis, qad ista'la ad-dhahiku, dan di dalam masjid itu terdengar orang semua ketawa. Terbahak-bahak, pokoknya sampai wah. Nah, Rasul lewat tuh. Kok seneng banget. Rasul ngomong tuh. Faqala Rasul, syubu majalisakum. Dia langsung datang ke majelis itu. Syubu majalisakum, campur majelis kalian. Bimukaddiril ladzat, dengan keruhnya kelezatan. Maksudnya apa? Kita lihat sini. Qalu, orang-orang yang tertawa tadi nanya, wama mukaddirul ladzat, apa sih mukaddirul ladzat? Mukaddirul ladzat kalau bahasa kita adalah keruhnya kelezatan. Maksudnya adalah al-maut. Intinya jangan suka seneng terus, jangan seneng dalam kesukaan terus, tapi ingat apa ya bahasanya itu, campur. Majelismu jangan majelis seneng aja gitu loh. Majelismu itu juga harus dicampur di dalamnya dengan ingat mati. Apa yang dimaksud ingat mati? Mukaddarul ladzat, yaitu keruhnya kelezatan. Artinya kalau di hadis yang lain hadimul ladzat, yang memutuskan kelezatan, sama itu. Jadi mengeruhkan kelezatan, memutuskan kelezatan, itu adalah kematian. Maka jangan sampai suka terus. Ingat ketika suka, kita ingat dengan pesan seorang sufi kepada raja tadi. Hadza sayamur, ini akan berlalu. Insyaallah, Mbak. Ya, sahabat BKM dimanapun Anda berada, Masya Allah ya. Silakan untuk Anda yang mau ikutan berpartisipasi di sore hari ini terkait dengan makalah yang ke-26 yang kelima bersama narasumber kita ada Ustadz Susilo Utomo. Ya, dan Anda juga bisa saksikan Facebook kami, streaming kami di Facebook Radio Bersatu Kita Maju ya. Baik, sahabat BKM FM di 0735481800 atau juga SMS dan WA
0811 7241 800. Ini ada SMS WA